Bab 364. Tunggu beberapa waktu baru menarik kesimpulan. Membicarakan pakaian ini, beberapa wanita cantik itu sekali lagi mengarahkan tatapan penasaran pada Louis Lu. Mereka tidak percaya Louis berpakaian seaneh ini hanya demi mengerjai mereka. Louis Lu dengan sedikit canggung berkata, pakaianku sendiri, karena beberapa alasan, rusak saat di dunia dasar laut. Barusan melewati seorang orang India, melihat dia tertawa begitu gembira, akhirnya aku melucuti pakaiannya. Orang India itu tertawa terbahak-bahak melihat dewa pelindung negara Long gugur, hasilnya begitu berbalik dia dibuat pingsan oleh sebuah tinju besar. Saat dia tersadar, menyadari dirinya sedang diikat di atas geladak kapal dengan telanjang. Ini namanya gembira berlebihan menimbulkan kesedihan. Elsa Lin tertawa memarahi, adik kamu sungguh nakal. Hehe, kakak kedua terlalu memuji. Kalau begitu Louis, bagaimana dengan topeng kepala nagamu, kenapa retak? Dan juga pedangmu itu, ada di tangan alam dewa Amerika, apa kamu tidak berencana mengambilnya kembali? Tanya Celawang. Louis Lu memandang ke alam dewa Amerika yang sedang mengambang di udara di atas area laut, bibirnya tiba-tiba membentuk senyum aneh. Terakhir kali saat aku membantu mengobati di rumah keluarga Long, kakek Hara Long mengajariku sebuah prinsip, pohon besar tumbang, monster pasti muncul. Pohon besar tumbang, monster pasti muncul. Sali Liu tersadar berkata, maksudmu adalah, kamu sengaja melakukan semuanya, untuk memberikan fenomena palsu kamu sudah mati pada orang-orang. Louis Li meliriknya setuju, benar, hanya dengan membiarkan mereka mengira aku sudah mati, akan sangat banyak hal di dalam kegelapan baru berani keluar. Reputasi Raja Tianxia sejujurnya terlalu mengerikan, menekan kekuasaan pebelah diri berbagai negara di dunia hingga tidak dapat mengangkat kepala. Asal dia hidup satu hari, para kekuasaan itu tidak berani bertindak sembarangan. Namun tetap menjadi ancaman. Namun bila Raja Tianxia sudah meninggal, para kekuasaan itu pasti akan tidak sabar. Saat mereka berkembang hingga puncak, Louis Lu memberikan mereka pukulan yang menghancurkan sekali lagi. Semuanya dihabisi sekaligus. Louis Lu melanjutkan berkata, kakak ketujuh, bukankah kamu juga selalu mengkhawatirkan hal mutan? Tunggu kabar Kaisar Dewa Louis sepenuhnya tersebar, orang-orang yang dimodifikasi secara genetik yang bersembunyi di negara Long kira-kira juga akan tidak tahan bukan? Mata Feli Luo berbinar, menunjukkan gigi taringnya berkata, masuk akal, Louis kamu sungguh sangat pintar, aku berikan satu kecupan sebagai hadiah. Namun Louis Lu tiba-tiba mundur selangkah, dengan ekspresi serius berkata, kakak ketujuh, tolong kamu tahan dirimu, aku orang yang sudah memiliki istri. Wajah Karin Chu di samping sedikit memerah. Feli Luo tertegun sejenak, selanjutnya tersadar, berkata, memberimu kesempatan kamu malah tidak menggunakannya, aku masih merasa rugi, Sali Liu menarik tangan Karin Chu, berkata, adik kelima, kamu dengarkan aku, jangan biarkan berandalan kecil ini, dia itu melihat kamu mudah ditindas, lain kali saat dia memanggilmu istri lagi, kamu harus melawan. Aku. Karin Chu dengan hati-hati melirik Louis Lu, melihat dia sedang menatapnya sambil tersenyum samar, pipinya seketika semakin panas. Sungguh tidak tahu bagaimana mengatakan pada saudara-saudaranya perihal dia dengan Louis Lu. Saat ini Celawang tiba-tiba menghela napas berkata, walaupun tahu ini adalah rencana Louis, tapi melihat orang Amerika yang memamerkan kekuatannya itu, aku sangat tidak nyaman, sangat ingin memukulnya. Louis Lu tersenyum berkata, jangan buru-buru, akan ada saatnya mereka menyesal. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu, tunggu beberapa waktu dulu baru menarik kesimpulan. Bila Louis Lu keluar sekarang,
paling banyak membunuh satu alam dewa Amerika lagi, artinya tidak besar. Dia melemparkan pedang Dewa Roh Kaisar ke dalam laut, sengaja membiarkan Alex memungutnya, demi membuat ilusi kematiannya semakin nyata. Asal Louis Lu tidak memanggil pedang Dewa Roh Kaisar kembali ke tangannya dalam waktu lama, orang-orang Amerika itu akan mengira dirinya memang sudah mati dalam kejadian pulau tenggelam kali ini. Ini semua memerlukan waktu yang pasti. Cela Wang kembali menghela nafas. Kami mengerti prinsip ini, namun untuk rakyat negara Long, pukulan ini sejujurnya terlalu besar. Rakyat negara Long menganggap Kaisar Dewa Louis sebagai keyakinan. Sekarang keyakinan runtuh, dapat dibayangkan seberapa besar pukulan untuk mereka. Louis Lu berkata serius, negara Long bukan negara Long milik satu orang, melainkan negara Long semua orang. Bila hanya karena kematian aku seorang membuat rakyat negara Long terguncang, maka hanya bisa dikatakan, aku sangat kecewa. Feli Luo berpikir sejenak, berkata, ucapan Louis sangat masuk akal. Saat bicara di sini, di sebuah kabin yang khusus untuk aliansi bela diri negara Long, jari Yunayin memutih, tubuhnya yang montok juga sedikit bergetar. Ayah, cucu Anda, Dewa Pelindung Negara Long, Kaisar Dewa Louis, mungkin tidak dapat kembali lagi. Kebencian Anda padanya seharusnya sudah reda bukan? Kata Yunayin, suaranya membawa rasa mengejek. Tubuh Philip Yin bergetar. Hatinya sangat menderita. Apa dia membenci Louis Lu? Dulu benci. Benci sampai sangat ingin membunuh brengsek itu. Ini karena Philip Yin lama tidak dapat melepaskan kematian putrinya, Luna Yin, sedangkan pria sialan itu, dia juga tidak dapat menemukannya, akhirnya mengalihkan kebencian ini pada Louis Lu. Namun, terakhir kali di pemakaman keluarga Yin, ucapan Luna Yin yang memekakkan telinga itu membuat Philip Yin sangat meragukan caranya selama bertahun-tahun ini. Pemain selalu tidak dapat melihat jelas. Saat seseorang dikendalikan emosi, kepalanya tidak akan berpikir panjang. Sangat banyak hal yang dilakukan mungkin di luar akal sehat, namun mereka sendiri tidak merasakan, tetap keras kepala melakukannya. Philip Yin seperti ini. Sampai ucapan Luna Yin yang berasal dari hatinya itu, baru menariknya sadar. Selanjutnya lagi, saat melihat token darah langit itu, Philip Yin sebenarnya sudah tersadar, kebencian pada Louis Lu juga tentu saja hampir tidak tersisa, digantikan dengan rasa bersalah. Bagaimanapun, anak yang memiliki hidup susah itu adalah cucunya. Seperti yang dikatakan Louis Lu, dia berbeda dengan pria itu, kesalahan yang dilakukan pria itu, tidak seharusnya ditanggung oleh Louis Lu. Jadi Philip Yin sudah lama menyadari kesalahannya. Kali ini ikut datang menonton perang, bukan karena Kaisar Dewa Louis, melainkan karena cucunya, Louis Lu. Sayangnya, Philip Yin terlambat menyesal, saat dia ingin menyelesaikan konflik dengan Louis Lu, yang datang adalah berita buruk tentang Louis Lu. Semuanya sudah tidak sempat. Maaf. 10 jari Philip Yin disusupkan ke kepalanya yang penuh uban, dengan sangat menderita menggelengkan kepala, juga tidak tahu kata, maaf ini, dikatakan pada Yuna Yin atau Louis Lu, atau putrinya yang sudah meninggal, Luna Yin. Atau mungkin, pada mereka semua. Bersambung.